Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alina, mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala kita karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqullaha wa taqullaha khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqal zawjaha wa kami mengajarkan akhirah wa sa'am wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan syukur wa mengasahkan Allah sehat kalumbaran Bapak dan sedaya dipun ketepatan untuk iman Islam dan yaumil kiamat. Ini dumugi wonten ing 1556. Halamanipun 692. Kaintanipun kalian Nabi Darda hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi bersabda, man rota an irti akhihi bil ghaib radallahu an wajhi nar yaumal qiyamah akhrajahu yaitu barang siapa yang menolak gangguan orang terhadap kehormatan saudaranya dengan tidak diketahui olehnya, niscaya Allah tolak daripada tubuhnya azab neraka dari hari kiamat. Artinya Allah tolak radallahu an wajhi nar yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat itu Allah menolak kita dari api neraka itu. Artinya kita ini satu amal soleh yang kita punya potensi namanya ganjaran. Ya ganjaran itulah yang menyebabkan tidak diazab di neraka. Bukan masalah masuk surga atau masuk neraka. Masalah masuk surga atau neraka itu karena iman dan tidak iman. Di sini artinya kita berpahala. Artinya amal soleh. Jadi menjaga kehormatan saudaranya itu adalah amal soleh. Termasuk kehormatan kita. Karena banyak juga hadis-hadis yang menerangkan bahwa kita harus menjaga kehormatan kita. Di sini konteksnya orang, karena man sopo man radaan irti sopo wong, ini manusia. Tapi dalam konteks yang lain, kehormatan itu juga terletak ada pada tidak hanya pada manusia saja, tapi ada pada benda juga. Man hurimatillah. Jadi man hurimatillah. Jadi sapa wong iki mau menjaga apa yang semestinya Allah menjaga, atau kita menghormati yang semestinya Allah memberikan nilai kepada benda itu, maka itu termasuk penghormatan. Contoh, kita bukan ada masalah apa-apa dengan hajar aswad, tapi kita mencium hajar aswad. Alasannya ya sederhana, seperti Umar bin Khattab, jawabannya sederhana itu. Kalau Rasulullah tidak mencium, aku tidak akan mencium karena aku adalah batu. Sehingga kita pelihara hajar aswad itu. Ya kita lulus setiap tahun dibersihkan. Dan kalau ada orang yang macam-macam dengan hajar aswad, kita bela. Tidak hajar aswad, Ka'bah.
Tidak hanya Ka'bah, cukup besar juga, yaitu Masjidil Haram dan konteks-konteks yang lainnya. Sekarang di itu yang Allah memang memberikan kemuliaan terhadap benda itu atau tempat itu, termasuk kita, diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, atau bahkan benda kita yang Allah telah titipkan kepada kita. Kita menjaga kemati-matian itu sekali lagi, menjaga kehormatannya itu bukan ya nek barangnya dijaga mati-matian iya, tetapi yang lebih penting secara prinsip hakiki itu menjaga nilai-nilainya ini. Nilai-nilai itu ada pada petunjuk Allah. Saya ingatkan ya, belum ingatkan ke teman-teman kalau panjang saya ya, bahwa yang namanya kebenaran itu apa yang ada pada ketaatan, apakah itu melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, itu kebenaran. Sosok kan awake mikir kebenaran ini antara apa nih? Antara teori karo praktek dicocokke, baru kebenaran kan gitu toh. Antara praktek dan teori dan kebenaran dicocokke itu kebenaran ilmiah berdasarkan akal. Sehingga rumus-rumus itu kan karena empiris, karena pengalaman terus di sana ada cara pengambilan kesimpulan, akhirnya muncul rumus karena melihat kenyataan. Tapi kalau kita belajar agama, ini bukan masalah kenyataan, kebenaran itu al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi kebenaran itu ada pada kita melaksanakan Allah, ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Ya takwa itulah kebenaran. Baru jauh keyakinan kita kepada Allah sejauh mana kita melaksanakan perintah dan larangannya. Jadi masalah kebenaran itu akhirnya kuwi eneng dalil. Dengan Al-Qur'an, karo hadis. Terus awake dhewe memahami sudah dengan cara yang benar dan kita yakin itu benar, itu kebenaran. Sanajan ki ora cocok karo kenyataan. Ra cocok kenyataan ini bukan kenyataan ra cocok karo ilmu Allah, tidak. Kita salah persepsi terhadap kenyataan, masalahnya di situ. Sesungguhnya semua cocok. Kan banyak kan teori yang beda karo praktek kan. Bahkan urip niku rak sosok malah oke bedone iki. Oke bedone. Saiki jenengan gagas pribadi kita masing-masing mau ndorosa dhewe. Cita-citane awake dhewe karo karepe awake dhewe, harapane awake dhewe sing plok banget karo kenyataan iki pirang persen. Ketoke meleset kita. Aku dhisik pengine dadi dokter ae dadine malah kaya ngene. Eneng sing pengin dadi tani dadine malah dokter. Sing dhisik itu bojo ayu, dawa rambuté lurus kuning, ora, irunge mancung bareng ketemu ya ora seneng iki piye. Padahal bayangane sing ayu kaya ngono gak ketemu ora seneng. Ah ketemu keriting, lemu, cendhek malah seneng iki lho. Teori karo praktek cocok. Bayangke sing ayu ngene-ngene nyatane ora seneng kok. Ternyata seneng itu kan anugerah, petunjuk. Ternyata sanajan iki lemu, cendhek, keriting ning senenge tapi ngalahi karo bayangane kan. Sehingga kebenaran itu ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Angger kula panjenengan sedaya niku wis netepi petunjuk Allah Subhanahu wa taala napa niku arupi perang jenengan ada kebenaran. Sanajan donga ora rumangsane ora dikabulke. Maksiat dikabulke rumangsane terus jenengan didoakan Allah ora. Jadi penilaian Allah itu seberapa jauh kula panjenengan sedaya itu taat kepada Allah. Kono ora taat dene kono ora taat itu terkabulkan. Itu bukan masalah kebenaran, itu masalah takdir, masalah kehendak Allah yang takdir dan kesimpulan. Fir'aun itu pinten 100 tahun. Orang tahu loro, terus sugih terus. 400 tahun sugih. Donga ya ora tau malah ngaku awake dhewe. Gusti Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, anak loro buka. Kurang piye Fir'aun. Walah dayang-dayang oke, jauh apa keturutan orang menurutan dilayani nyiksa wong wis gak suwene dianggap wae 350 umure 50 mbak. Jadi
kula nyebut 200 leher ini takusan. Wis kaya ngopo Firaun iku. Nyatane ya wong kepenak te wong mulya to niku jan nang jan sak mulya ya wong kok ngenyek erane kualat tok iki. Awak jenengan salat ngenyek dijedhut langsung metu jedhut. Masyaallah. Nah, sehingga bali dengan permasalahan itu ini menjaga kehormatan terhadap sesama saudara kita dengan tidak diketahui Allah, tidak diketahui orangnya, ini adalah termasuk yang mendatangkan ganjaran, di mana ganjaran itu yang menyebabkan kita masuk surga dan sehingga ketika kita masuk surga maka Allah lafadznya di sini adalah radallahu an wajhina. Itu Allah tolak daripada turunnya dari azab neraka di hari kiamat. Kalau yang namanya baleni sanajan itu urusan dunia, selama itu karena petunjuk yang kita niatkan dalam hati kita tuh nilai-nilai petunjuknya tadi. Itu. Jadi masalah ikhlas itu tidak hanya bukan masalah tidak mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi keikhlasan itu ya bagaimana kita menyandarkan kepada Allah dan kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan kita berharap mungkin berharap mesti harus berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas. Nek ora berharap Tuhan kosong. Ya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada harapan. Itu yang paling tinggi. Berharap pahala ya ora masalah. Tapi itu level tingkat pemahamannya masih kurang. Ya paling tinggi bahasanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Istilah kehormatan. Yang terpenting bagi kita adalah mengetahui ilmunya. Mana-mana yang Allah mengagungkan sehingga kita atas mengagungkan, atas menghormati, dan bagaimana cara kita menghormati. Kalau benda itu memang harus dihormati, cara menghormati kita dengan mengkeramatkan, ini yang dipersalahkan. Nyebut benda itu dengan kiai tidak masalah, tetapi pemahaman nyebut benda kiai dengan keramat jadi masalah. Tapi kita menghormati, memerawat motor gak dino dilapi koyo bojo loro bojone ra tau dilapi malah gitu. Motor dilapi terus matek kinclin dan sebagainya ya tidak masalah gitu. Seolah-olah cinta kepada motor. Iya, ketika kita memang memelihara motor sebersih mungkin, kita mengingat tentang perintah Allah, bagaimana menjaga apa yang rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya disitulah yang sebenarnya yang kita perjuangkan, yang sedang kita laksanakan di situ. Jadi sekali lagi menjaga kehormatan saudaranya, sementara saudaranya orang ngerti itu mau bagian daripada amal soleh. Wow, sampai pulang. Aturaken kaitan pun pemahaman. Lajeng Wali Ahmad dan bagi Ahmad min hadis Asma, dari hadis Asma binti Yazid seperti itu juga. Yazid nahwuhu, artinya seperti itu juga, itu nadanya. Lafate kadang-kadang bisa saja tidak sama, tetapi inti maknanya sama, matannya sama. Karpe kopi. Ajeng hadis berikutnya 1557 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu mana kasat sadaqatun min mal wa mazadahu abdan bi afwin ila iza wa matawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kira langsung meskipun mengatakan sedekah tidak mengurangi harta. Ya, tidak ada namanya sedekah itu mengurangi harta. Rumusnya orang yang Pak. Karena sedekah itu satu amalan yang sangat mudah, tidak membutuhkan ritual. Itu karo sholat, itu karo poso, itu karo kaji. Ritual itu aturan-aturan yang sudah dibakukan, yang sudah ada aturannya sedemikian rupa, bacaannya,
gerakannya, terus kemudian urut-urutannya, terus tertibnya, terus syaratnya itu sudah dengan ibadah manto. Sehingga sedekah itu juga satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sedekah itu diabadikan di dalam surat Munafikun, fa asadaqu minasolihin, di mana orang munafik itu mengadu kepada Allah dene mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, atau terakhir dia paham akan mendapatkan siksa karena sebenarnya dia tidak ada orang yang sebenarnya tidak yakin terhadap hari akhir. Tidak ada orang yang tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masalah kafir itu karena maidul. Termasuk Fir'aun. Orang munafik itu semua percaya kepada Allah dan hari akhir itu percayamu maidul lah. Kekafirannya di sana kan karena maidul, murah belum percaya. Artinya nyilai batinnya diri. Karena hartanku dengan suratul munafikin, wong munafik itu digambarnya pengen dibalikin ning dunya dan akan menjadi orang soleh, dan konteksnya bahasa yang digunakan khusus tapi menyatakan untuk umum, makna khusus tapi pengertiannya umum. Fa asadaqu minasolihin, saya akan menjadi orang soleh dan bersedekah. Tentunya sebenarnya tidak sedekah saja, bayangannya ya tidak hanya sedekah, macam-macam. Tapi yang diperumpamakan, dimisalkan itu adalah sedekah. Karena sedekah itu ya efeknya banyak, selain daripada efek secara ritual juga efek sosial. Efek sosial juga mesti ditompo, mesti kayak ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Angger niat syaratnya niat ikhlas, cocok itu perintah Allah, wis to. Bahkan ikhlas kan juga bertingkat ya. Ikhlasnya ini minggir-minggir tetap ditampa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora butuh datang nganggo niat sih, rasa datang butuh, langsung ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keterangan yang namanya sedekah itu secara eksplisit, verbal kalimat dari Allah, hadis ataupun Al-Qur'an yang menyatakan sedekah itu menjadikan melarat. Ya ada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang orang sedekah melarat itu ada. Tetapi kan pada akhirnya tidak melarat. Nah, kisah-kisah peristiwa di mana ada sahabat yang melarat karena sedekah, walaupun pada akhirnya tidak melarat nih, itu kan hanya kalau kita memahaminya harus secara global, harus mujmal global, bahwa cerita itu harus dijadikan satu kesatuan bahwa Allah hendak menerangkan tentang hukum, Allah hendak menjelaskan tentang hikmahnya. Tapi bahwa janji Allah itu pasti, tidak ada yang namanya orang sedekah melarat itu cekel sih, dipahami sih, ora enak gitu. Nah, eneng peristiwane wong melarat mergo sedekah itu pasti di sana ada hikmah, bukan karena melaratnya, dan tidak pernah melarat karena sedekah. Nah, gitu nih. Jadi gitu. Apa yang ada pada ini sih malah beda karo liyane juga, prinsip kaidah atau di manhaj. Jadi semua yang akan menjadikan dasar bedanya dengan kelompok yang lain, dengan tidak menyalahkan kelompok yang lain. Jadi apa yang ada pada kisah di zaman Nabi Muhammad, termasuk sahabat, sehingga kita kan diperintahkan untuk wa ana alaihi wasabi, untuk mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat. Sehingga konteksnya adalah Rasulullah dan sahabat. Dan inilah yang disebut jenenge Muhammadiyah. Filosofi Muhammadiyah itu karena mengikuti penderek Nabi, malah jenenge Muhammadiyah. Nah, dalam konteks berikutnya terminologi Muhammadiyah itu jenenge ahli sunnah wal jamaah. Atau di dalam hadis, dan ini dijadikan istilah di Muhammadiyah, itu akidahnya Muhammadiyah itu kaya yang ini jenenge Muhammadiyah itu, atau ahli sunnah, atau nengon HPT jenenge al-fiqhatun najiyah.
Al-Firqatun Najiyah itu satu kelompok golongan, bukan Muhammadiyah, bukan organisasi Muhammadiyah, bukan apa-apa. Hadis riwayat tentang Firqatun Najiyah ini adalah orang-orang yang dijamin Allah masuk surga. Yang dijamin Allah masuk surga itu adalah sahabat. Sehingga untuk memahami agama itu mesti harus melalui Al-Firqatun Najiyah, minas salaf. Nah, konsepnya Muhammadiyah secara baku itu. Nah, secara baku niku itu. Sehingga ketika kita melihat konteksnya itu ada peristiwa pada zaman dahulu, apakah itu sahabat, apakah itu Rasulullah, atau sahabat berkaitan dengan Rasulullah dalam konteks yang sama, dalam situasi waktu yang sama, itu misalkan Rasulullah melakukan kesalahan normatifnya, sebenarnya itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah salah. Itu hanya akan menunjuk, Allah hanya ingin menunjuk karena ada hukum. Misalkan Rasulullah mencintai istri Yazid, misalkan istrinya Yazid ya. Tapi kan peristiwa Rasulullah mencintai istrinya Yazid ketika istrinya Yazid itu menjadi istrinya Yazid kan. Cerita itu sudah ada. Rasulullah jangan-jangan yang seneng upamane Al-Quran orang Rasulullah seneng karo Zainab, itu tidak ada yang tahu bahwa Rasulullah seneng karo Zainab kan katanya. Dan Rasulullah tidak ada perilaku tanda-tanda yang menunjukkan seneng dengan Zainab. Nah, jadi di sana ada kesimpulannya apa? Nyenengi bojone wong ora oleh. Oh, lho. Yang menjadikan prototipe contohnya adalah Rasulullah sendiri. Oh, ngoten lho. Sanajan akhirnya iso dadi bojone kan ngoten lho. Ning seneng bojone wis wong wis di bojone ora oleh. Delik-delikan ora oleh. Sane ora oleh. Ah, produknya ini yang menjadi subjek sendiri Rasulullah. Nah, ngoten lho. Jadi jangan menyalahkan Rasulullah, dan konteksnya juga jangan menyalahkan Zainab dan jangan menyalahkan Zaid bin Harisah juga. Itu satu-satunya kan hukum. Termasuk nanti di sana ada anak angkatnya tidak akan mewarisi. Anak angkatnya bukan anak sesungguhnya. Zaid itu kapak-kapakno walaupun bagaimana itu adalah anak angkat, dan menikahi istrinya anak angkat setelah dicerai enggak apa-apa lah. Kan kudu ana cerita. Oh, ngoten lho. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat At-Tahrim. At-Tahrim. Hah? At-Tahrim ayat 1 cuma boleh. Sisian. Apa itu ya? Seret. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma halallahu lak tabtahi mardata aswajin wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Konteksnya apakah kita harus memahami bahwa Rasulullah wani karo Allah mengharamkan apa yang dihalalkan? Nah, engkau ingin menyenangkan hati istrimu dan Allah mengampuni dan Maha Pengampun bagi-baginya yang sehingga Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah ini kan berkaitan dengan Rasulullah mencampuri antara istri satu dengan yang lainnya kan. Rasulullah pilih kasih itu sedikaya diri mengharamkan padahal ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah konteksnya di sini itu bukan akan menghalalkan apa yang diharamkan. Nanti akan produk hukum sanajan bentuknya mahalal lak. Apa yang dihalalkan oleh Allah kamu mengharamkan. Itu kan mahalal lak katanya. Nah, niku konsep niku jenengan pahami betul. Ini konsep baku. Ini baku. Jadi kita tidak terjebak. Muhammad itu tidak fanatik. Jadi inilah. Kita tidak fanatik di Muhammad gitu maksudnya. Tapi kita istiqomah. Karena prinsip-prinsip ini prinsip-prinsip akidah, dan ini yang akan menjadikan perbedaan kita dengan jamaah-jamaah yang luweh-luweh jamaah-jamaah sing ora ngerti prinsip agama. Ini baku banget ini tentang sebuah akidah. Ya inilah ahli sunnah itu begini.
bahwa rujuknya itu adalah sahabat. Ini ya inilah Ahlussunnah itu begitu. Nah, cara merujuknya Ahlussunnah itu bukan terus kemudian saklek, tidak. Bagaimana kita memahami sunnah Ahlussunnah, memahami Rasulullah berikut dengan peristiwa sahabat itu kenapa bisa dipahami? Ada mana tarjih. Kok bisa dipahami caranya begitu? Karena manhajnya begitu. Nah orang ngono awake bisa menyalahkan Rasulullah, nah mungkin. Dan itu fatal. Termasuk bahwa Al-Quran itu wahyu, hadis itu juga wahyu. Itu prinsip juga. Nek tidak nanti dari awal itu berbeda keyakinan prinsip ini. Nanti hasilnya ketika mengambil keputusan, bedanya tadi oke banget. Guru satu prinsip berbeda nih. Wow. Jadi Rasulullah tidak akan pernah menentang Allah seperti pada surat At-Tahrim tadi. Dan kita meyakini tidak akan pernah menentang dan tidak ada teks Rasulullah menentang. Nek ini dua teks menentang seperti ini, coba jenengan lihat tafsirnya kan ternyata surasane tidak menentang. Itu hanya mengeluarkan produk hukum. Di sana ada hikmah tadi. Aja mbang cilan terhadap istri. Istri papat keneng, istri lima keneng. Nek mbang cilan dia dari keneng. Wah, ya angel lho mulane. Aja bantah bahwa itu tidak disunahkan ya bojo loro, bojo siji ngene nggih. Ya ora apa-apa dia bojo. Nek kowe ora njadel ya aja disalahke sunahe. Kowe kudu iso netepi. Sakira masalah bang cilatan. Pilih kasih antara istri yang lainnya berkaitan dengan campur loh. Rasulullah pun begitu. Ini bukan masalah keadilan. Rasulullah juga begitu. Yang penyelesaian ini sing jenenge rumangsa iri, rumangsa iki jelas jenenge. Penyelesaian nanti cari do kabelan iki loro bojone papat. Karena ini masalah wajar manusiawi. Ini jauh menyelesaikan damis Rasulullah ini sing angel. Makanya teman ini bahasa dan Allah tidak akan pelajaran saya dan menegaskan di sini mata kata kalau kita bagi seorang dengan sebab adalah ilah melainkan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga konteksnya di sini tidak hanya dari Allah, karena Allah yang Maha Tahu. Dan setiap ketika Allah itu memuliakan kita, konteks itu atau Allah memuliakan atau Allah menyelamatkan atau Allah kita keselamatan akhirat. Ketika nanti ada masalah dunia dan akhirat, pasti Allah ketika memuliakan kita, menganugerahkan kepada kita, Allah itu memfokuskan atau memberatkan kita selamat di akhirat. Jenengan wong saleh, niate wong saleh kuwi coba dia mengatakan kita dan mau aja di lorong no aja bayangannya mari pengene mari Subhanahu wa taala jaluk mari apa
Artinya nanti akan menyelamatkan dengan cara bolong. Dia memberikan sakit, memberikan ketemu Mas saya Muhammad yang itu lorone nggih niku. Karena aktivis lorone enggak biasanya sok ngangkut toh kegiatan ono kusik selarono ngangkut kurang mungkin dan sebagainya. Ini tentang kakek kegiatan itu contohnya di sini. Wah ini piye ya loro ini sebenarnya bayangan-bayangan itu tetap enten jeneng menungso ini terus berpikir bahwa ketentuan-ketentuan dari Allah itu terus kalahkan ya. Lo pijet nganggo refleksi ngono ya sidane mari pono ora bengi-bengi wis ning KPK. Mari alhamdulillah dadi mari kabeh. Ngono alam iki lah. Artinya memang kita harus paham. Yang ketiga Mas, nek awake dhewe fokusnya hanya pada sisi-sisi ini gitu. Selain kita akan tersisa dengan penyakit, kita akan tersisa dengan pikiran kita sendiri. Kita akan tersisa dengan pikiran sendiri, nambah-nambahi pikir, jadi nambah-nambahi loro juga. Nambah-nambahi loro. Sehingga carinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya itu sehingga golek usaha ya usaha kenceng golek mari harus. Itu karena tanggung jawab kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Sing jenenge takdir itu adalah mesti kita harus usaha. Nek jenenge karena usaha itu bagian takdir juga. Nek awake dhewe pasrah karo takdir ora ning usaha, makna takdirnya hilang. Takdir itu ilmu, qada, qadar, terus kemudian ilmu Allah mengetahui, ketetapan Allah, kehendak Allah dan usaha. Usaha itu poin 5 poin dari pengertian tentang takdir usaha. Itu ya usaha. Nah, usaha bayangannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kadang-kadang yang saya contohkan pakai penyakit itu gini. Rumahnya awake dhewe nek lara iku mari ngono. Mari itu karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada juga orang sing dikasih Allah lara nganti meninggal ora mari. Loh ngene. Maka sing paling fokus itu kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lara njaluk mari ya wong dongane wong njaluk mari kan Allah marupana si aku bil bahasa. Iswi kan njaluk mari ya. Tapi yang paling dalam kita itu jerone mati pas. Yang paling jero pasrah. Iku gampangane kaya kayak kenapa kita sembuh dan kita berusaha bagaimana sembuh? Karena tadi Allah juga memerintahkan itu mau jero ati kudu pasrah karo Gusti Allah. Ini usaha tenanan karena ya alternatif sakene ya ora dan sebagainya itu karena kita ridho kepada Allah, bukan karena awake dhewe semata-mata golek mari gitu nggih. Semata-mata golek mari gitu. Wah, ini ora gampang gitu nggih. Napa ingkang kelatur kene iki ora gampang, mesti kita banyak merenung terus berdoa kepada Allah karena kepasrahan kita yakin ya pasti Allah akan menolong nanti sehingga mesti harus kita paham melainkan kemuliaan di sini kemuliaan itu yaitu intinya bahwa Allah di akhirat orang dengan Allah ketinggian para ulama ketinggian para Rasul ketika para nabi bukan karena dengan bukan karena membusungkan dada, bukan karena mengkerah tidak, justru karena rendah hati. Kok lain ini yang saya pelajari pun dan pun bisa. Insya Allah besok bahas balik masalah hadis-hadis berkaitan mau ditambah pasrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena
Pasar bongkokan kok. Bongkok. Ya ora bongkokan, bongkok malah kleru nek pasar bongkok. Punya pasar bongkokan terus. Kadang itu bongkok pengawasan. Itu lain tiang. Itu lain tiang. Nek pasar bongkok ini lan usaha to ya. Mangke nol kan wis kekencangan. Kene terlalu bongkok. Lah iki wis ora dibongkok ora bongkok iki Bongkok ki angel. Kalau saya pernah dengar itu bilang orang itu baru dirasa pusing aja langsung minum obat, bukan tahu akal, bukan merasakan Rasakan sakit merasakan silet dulu, belum apa sudah langsung obat itu, bukan tahu akal dulu, bukannya dulu. Pusing, wah langsung diobat, merasakan dulu. Kalau sudah memang Mulane ngene Mas. Bicara takdir ini 5 poin pengertian tentang takdir itu dipahami bareng. Ora disik-disik ora nek sing dikereke termasuk niku. Takale ora berubah ora. Sekaligus tawakal, sekaligus berobat. Bagaimana dia pada saat itu dohirnya itu berobat, batinnya tawakal lah niku sapa ora? Ora tawakal sing berobat sing tawakal ora. Saat berobat, saat itu tawakal. Aneh lah ya iki usahane awake dhewe sing wae saat itu tawakal, saat itu usaha. Allah mengetahui, saat itu Allah tahu tentang takdir biaran. Belum iso Pak ya. Wong awam masalah ilmu kejiwaan